Sehat-sehat toh? Sehat. Oke. Hari ini kita dengan materi yang pertama yaitu kurikulum merdeka. Ini khusus untuk calon siswa kelas 7. Tetapi mengingat dua materi terakhir ini sangat penting bagi kita dalam proses pembelajaran di SMP Negeri 12 ini, jadi wajib untuk kita semua mengikuti. Lalu materi yang pertama ini menyangkut kurikulum merdeka dibawa oleh Bapak Apolinaris Renyan. Beliau ini khusus untuk kelas 8 dan kelas 9 itu sudah tahu, tetapi khusus untuk calon kelas 7 ini, Bapak Apolinaris ini biasanya kita panggil Pak Aris, itu membawakan mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 12. Saya ingatkan sekali lagi untuk calon kelas 7 yang baru masuk, Pak Apolinaris ini dia untuk masalah nilai sangat teliti. Kelas 8 dan 9 itu pernah sudah dapat itu, sampai bahasa Inggris itu ada yang tidak lulus itu. Tetapi ya kesepakatan dari dulu, jadi beliau juga termasuk kami rapat-rapat dulu, beliau sangat menekan tentang nilai. Kenapa? Karena beliau perlukan itu kualitas, bukan keluarga, bukan penyelamatan yang didapatkan di dalam SMP Negeri 12. Untuk adik-adik yang baru masuk ini, tolong belajar bahasa Inggris itu baik-baik. Dan menyangkut penilaian itu, dia punya nilai itu lebih ditekankan, Pak Apolinaris ini lebih ditekankan kepada kita punya sikap, perilaku kita. Meskipun kamu pintar, tetapi kamu punya sikap tidak bagus, nilainya tidak bagus. Cuma kita bagaimana dari kurikulum merdeka. Di SMP ini juga kami guru pun juga harus belajar pada Pak Apolinaris tentang kurikulum merdeka. Karena selama ini tipe pembelajaran itu masuk di kelas, termasuk Pak Guru juga tinggal mengajar saja, tetapi teknik-teknik tentang kurikulum merdeka itu ada pada Pak Apolinaris. Lalu kenapa sampai siswa juga harus mengerti? Karena di dalamnya juga bagaimana caranya untuk kita bisa mengerti pembelajaran yang ada di K13 itu, dan penyelesaian masalah yang punya hubungan dengan materi kedua yang sebentar dibawakan ialah penyelesaian kekerasan di sekolah. Jadi kita tolong dengarkan arahan ataupun apa yang disampaikan oleh Pak Renyan dalam kaitan dengan kurikulum merdeka untuk pembekalan guru-guru maupun siswa yang sebentar kita pakai dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Untuk itu tidak membuang waktu dan panjang, saya menceritakan Pak Apolinaris untuk memberikan materi tentang kurikulum merdeka kepada kita semua, baik siswa kelas 7, kelas 8, 9 maupun guru yang ada di depan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Perhatian, duduk siap, gerak. Lapor, kami peserta MPLS berjumlah 22 orang, yang hadir 22 orang, Ibu tidak ada, Alfa tidak ada. Kami siap mengikuti materi. Laporan selesai. Perhatian, duduk istirahat, gerak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mau mengawali ini, yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 yang saat ini mewakili Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Rosa Daniel, Bapak Humas, Bapak Edwin, dan Ibu Dewi selaku kawan Salpas atau anak pasangan. Sebagai umat beriman, tentunya untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, itu sudah berdoa. Mari kita berdoa bersama, ya. Semoga saya memimpin doa pagi ini dalam Kudus Gereja Katolik. Oleh karena itu, mari kita semua yang berada di dalam ruangan ini menyiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, ada lagi ungkapan rasa terima kasih dan syukur yang kami lakukan kehadiran. Sebab di pagi hari yang indah ini kami boleh Engkau kumpulkan kembali bersama dalam
Bingkai keluarga besar SMP Negeri 12 kecil, di mana pada saat ini kami akan melakukan BSMAX atau pengenalan teman sekolah hari ketiga. Oleh karena itu kami memohon kiranya engkau selalu dan senantiasa berada bersama kami, menjulurkan tangan cinta kasih kepada kami, membuka pikiran kami agar kami semua, baik guru maupun murid, dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan menikmatinya dengan penuh semangat dan sukacita, agar kami semua dapat bahagia dalam mengarungi pendidikan ini. Inilah doa singkat yang kami aturkan kepadamu lewat penampilan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Semangat. Semangat. oke, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Adik-adik sekalian, diharapkan supaya Anda jangan terlalu tegang ya. Anda jangan terlalu gugup, jangan takut. Di dalam diri kalian masing-masing sudah ada kemampuan atau potensi yang Anda miliki. Oleh karena itu, Guru harapkan dalam materi ini kita semua, baik guru maupun siswa yang ada di dalam ruangan ini, terlebih khusus untuk kalian peserta didik baru, itu harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Aktifnya seperti apa, Pak? Pengurutannya kalian harus jawab. Setuju? Siap untuk mengikuti pengenalan kurikulum Merdeka? Siap. Atau sudah merdeka atau belum? Sudah. Belajar sudah merdeka? Sudah. Luar biasa, tekan. Sebelum kita masuk pada materi pengenalan kurikulum Merdeka, Bapak Guru punya pertanyaan dan ini harus dijawab oleh peserta didik baru. Pertanyaannya seperti begini. Kalau kita mau masak nasi, ada cara kasih? Ada. Misalnya Bapak bilang, hei anak, nanti sebentar kau masak nasi. Ini Bapak beta tahu. Bapak mulai jelaskan cara masak begini. Siapkan beras, siapkan panci, pisau kali bakar, buat api, datang timba air lalu masak. Itu dia punya pedoman untuk Anda bisa masak Nasi. Oleh karena itu hari ini kita ada pada pengenalan kurikulum Merdeka yang mana merupakan pedoman bagi kalian, acuan bagi kalian untuk belajar di mana? Di SMP Negeri 12 KJJ. Kurang semangat. Di mana? SMP Negeri 12 KJJ. Oke, terima kasih. Sebentar Bapak Guru tanya waktu nih. Oke, kita siap waktu sampai jam 10 ya. Siap? Siap. Terima kasih. Nah, kita menuju pada tujuan dari materi pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Ada berapa tujuan di sana? 2. Ada yang bisa baca nomor 1 untuk kita semua dengar? Bisa lihat di layar? Bisa. Siapa yang bisa baca nomor 1? Ayo. Ya, tepuk tangan buat dia. Sekarang dalam kurikulum Merdeka itu ada disebut dengan kekuatan komit pada manusia. Jadi ketika dia selesai berbicara, kalau kelas 8 dan 9 sudah tahu, kita harus memberikan dia apa? Apresiasi. Apresiasinya bagaimana? Tepuk jempol. Jempol berarti kata semua berdiri baru menghadap dia. Misalnya kalau kamu duduk di sini, berarti kamu juga balik berdiri. Baru tepuk jempol. Coba satu orang merasakan. Ya. Ayo tenang. Ini kalian lihat cara contoh. Adik-adik sekalian, ini cara. Tepuk jempol. Jempol.
Jempol, jempol. Luar biasa. Bisa? Ulang. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Jempolnya harus apa? Arahnya kemana? Iya. Ini setelah ini. Oke, mari kita lihat. Yang dia bacakan. Nomor 1, silakan. Peserta didik memahami kurikulum merdeka sesuai konteks SMP Negeri 12 titik C. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Nomor 2 siapa? Ayo. Nomor 2. Soal nomor 2. Siapa yang bisa baca? Ada yang bisa baca? Nah, itu untuk yang ini. Yang ini yang mau ditaruh si sobat. Depan kan? Untuk siswa baru. Kamu di belakang siswa. Ya, ada semua sudah ya. Yo, Patimura. Kalau Bupati Murah. Baca saja baca. Siapa yang bisa baca? Nomor 2, tujuh nomor 2. Atau silakan. Ya Putri. Ini. Sebagai pedoman bagi peserta didik untuk menyesuaikan minatnya dalam mengembangkan potensi berdasarkan kebutuhan belajar. Luar biasa. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Luar biasa. Oke. Nah, tujuan dari materi pengenalan lingkungan materi pengenalan kurikulum merdeka itu ada 2. Jadi tujuan untuk apa? Yang pertama, peserta didik ini kalian ini peserta didik baru ya dapat memahami seperti apa itu kurikulum merdeka di SMP Negeri 12. Saya yang kedua sebagai pedoman bagi kalian peserta didik baru untuk menyesuaikan minat kalian dalam mengembangkan potensi berdasarkan kebutuhan pelajar. Oke? Bisa? Bisa Pak? Nah, kita masuk pada refleksi awal. Refleksi awal ini Bapak Guru akan minta kalian tulis satu saja. Jangan banyak-banyak. Satu kata yang Anda sukai tentang sekolah. Kemarin kan kalian sudah belajar mengenai wawasan biasa. Wawasan biasa mendalam tentang sekolah. Apa itu sekolah? Ada yang bisa sampaikan kemarin kalian sudah terima tak? Belum? Oke. Ingat waktu, maka kita akan masuk pada refleksi awal ya. Refleksi awal ini Anda hanya dianjurkan tulislah satu kata yang Anda sukai tentang sekolah di sini. Bisa? Setelah selesai Anda tempelnya di sini. Jangan tempel jarak-jarak ya, Bang. Ini seperti dekat-dekat. Jangan lupa. Ya. Luar biasa. Mari kita berikan tepuk jempol kita semua. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Luar biasa.
ini. Dan yang Anda sukai itu adalah belajar. Oke? Nah, maka dari itu muncul pertanyaan berikut. Pertanyaannya apa? Apa itu kurikulum merdeka? Bisa? Oke. Mari kita lihat sama-sama lagi apa itu kurikulum merdeka. Nah, pengertian kurikulum merdeka. Jadi kurikulum itu sendiri tadi Pak Guru sudah disampaikan di awal adalah pedoman atau acuan untuk kalian belajar. Nah, kurikulum merdeka itu adalah kerangka kurikulum yang lebih fleksibel. Fleksibel artinya lebih mudah. Lebih mudah Anda pahami, lebih mudah untuk guru terapkan, sehingga nanti kemudian dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di SMP Negeri 12. Sekaligus fokusnya ada pada materi esensial saja, ya, materi inti-inti saja, sepaham, dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, ini paling penting. Kurikulum merdeka dia lebih menitik beratkan pada pengembangan karakter kalian sebagai siswa baru yang nanti akan belajar di SMP Negeri 12 kecil untuk semester ini dan seterusnya. Nah, kurikulum merdeka itu dia punya strukturnya ada dua. Yang pertama itu intrakurikuler. Yang kedua proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Disebut atau biasa disingkat P5. Pasti kalian di SD sudah dengar toh? Profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi di dalam kurikulum merdeka ada dua. Apa-apa saja itu? Satu, intrakurikuler. Dua, di dalam P5 itu sudah ada kurikuler, sudah ada ekstrakurikuler. Mengapa? Kurikulum merdeka dia lebih pada pengembangan karakter pelajar murid yang kemudian nanti akan membantu untuk pencapaian akademik atau pengetahuan murid. Jadi dulu itu katong belajar untuk harus kejar katong punya nilai itu harus tinggi-tinggi. Itu kasih. Kalau katong nilai di laporan pendidikan itu nilai merah, pulang tetap bapak mama pukul, betul atau tidak? Betul. Mama marah. Kenapa kok nilai ini merah? Mata pelajaran ini nilai merah. Yaitu sementara pada kurikulum merdeka ini dia lebih kepada bagaimana Anda punya karakter itu ditumbuh kembangkan dengan baik supaya siap menerima ilmu pengetahuan atau akademik tadi. Jadi kalau kalian sudah punya karakter yang baik yang tercipta dalam suatu ekosistem sekolah atau disebut dengan misalnya kita punya budaya positif dan lain sebagainya itu, maka dari karakter baik itu kalian akan kemudian bisa untuk menyerap informasi pengetahuan yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran terkait dengan pengetahuan materi itu sendiri, mata pelajaran itu sendiri. Tapi kalau kalian punya sikapnya adu kacau balau, bagaimana guru mau kasih materi sementara kamu sendiri tidak punya minat, tidak punya kesiapan, tidak punya profil belajar yang sesuai, yang baik untuk mengikuti pelajaran. Sampai di sini bisa paham? Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMP Negeri 12 ada punya satu ciri khas ice breaking yang disebut dengan tepuk P5. Nanti sebentar di materi kekerasan juga akan dilakukan ice breaking ini. Oleh karena itu, Bapak Guru minta kalian semua berdiri.
proyek, penguatan profil pelajar Pancasila SMP Negeri 12 Kecil. Oke, silakan. Kita periksa 1, 2, 3. Facebook P5 SMP Negeri 12 Kecil Oke, terima kasih. Tentang perempuan. Nah, kita akan maju membahas terkait dengan 2 poin penting ini. Kalau kalian di SD itu siapa yang bisa kasih? Atau termasuk Bapak Guru juga dulu karena SD dari tahun-tahun sudah lama sekali ya. Jadi Bapak Guru lupa itu dapat materi apa saja di SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Siapa yang bisa di SD itu kalian belajar apa saja? Materi apa? Ayo, bicara. Ya, silakan. Berdiri. Nah, Perkenalkan nama saya Meta Pembun Ya. Materi yang diberikan di SD adalah IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PKM, Matematika dan SPDP. SPDP. SPDP itu apa? Oke, baik. Tepuk jempol. Nah, kalau di SMP Negeri 12 kecil ini intrakurikuler. Jadi intrakurikuler di SMP kurikulum merdeka itu dia 70 sampai 80%. Yang sisanya itu adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, materi pelajaran intrakurikuler di SMP Negeri 12 kecil itu ada apa saja di sana? Pendidikan, ya, semua. Adakah dari sekian materi ini yang ada di SMP Negeri 12 kecil, adakah yang menjadi materi pelajaran baru buat kalian? Ada? Prakarya ada? Seni budaya ada? Informatika kan ada ya yang belum, yang jadi baru buat kalian, betul? Untuk penguatan profil pelajar Pancasila itu Anda bisa lihat di gambar depan sih. Gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Tadi Bapak Guru sudah sampaikan, kokurikuler, ekstrakurikuler, kemudian ditambah dengan budaya satuan pendidikan. Itu dia sudah masuk dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan semua ini itu dia disebut dengan profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Jadi kalau P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, berarti kalian belajarnya ada dia punya sistem-sistemnya, ada dia punya strateginya, ada dia punya cara-caranya. Kalau ini semua dikemas disebut menjadi profil pelajar Pancasila. Bisa paham ya? Nah, jadi kalau untuk budaya satuan pendidikan, tentu kalau Bapak Guru pergi di kalian punya rumah itu ada aturan, betul kasih? Betul. Kenapa Bapak Guru pergi ketemu pergi di orang saya harus pakai itu harus masuk.
gitu. Berarti itu disebut dengan suatu budaya. Begitupun dengan di SMP Negeri 12 kecil ada budaya positif. Sebentar kita akan lihat. Ya, kalau ekstra kurikuler juga kita akan lihat dia mengenai minat dan bakat kalian. Nah, yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5 merupakan serangkaian kegiatan pembelajaran ya yang bertujuan memperkuat apa? Memperkuat kompetensi dan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar. Di sebelahnya itu ada visi pendidikan Indonesia. Mari kita baca sama-sama visi pendidikan Indonesia. 1, 2, 3. Mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berdemokrasi melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Terus. Pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkarakter sesuai dengan nilai Pancasila. Jadi kita punya kurikulum merdeka ini dia menuju pada pengembangan kita punya karakter. Katong kebetulan sudah di awal. Katong punya karakter bagus dulu. Karakter terpuji dulu. Di saat katong punya diri sendiri, regulasi dirinya seperti apa, baru katong bisa untuk menerima informasi-informasi lain seperti apa pengetahuan dalam kelas, mendapatkan materi dari setiap pelajaran-pelajaran tadi yang ada di SMP Negeri 12 itu, misalnya di Lewati. Kita akan mendapatkan materi-materi itu, namun bentuk kesiapannya adalah Anda punya sikap, perilaku, karakter sebagai seorang manusia yang dikemas dalam sebutan budi pekerti kalian itu harus ditumbuh kembangkan dengan baik. Karena apa? Kalian ini datang ke SMP Negeri 12, kalian sudah punya potensi, kalian sudah punya kemampuan pengetahuan dari diri masing-masing itu sudah ada. Ya, kemarin waktu guru biasa sebut berdiskusi dengan Pak Irubun. Kalian datang itu dari tempat yang berbeda-beda. Ada yang dari Meto, ada yang dari Sunlai, ada yang dari Oren, ada yang dari Urat, bahkan dari kampung-kampung lain datang sekolah di sini. Otomatis kalian datang dari tempat-tempat yang berbeda, berarti kalian juga punya kebutuhan belajar yang berbeda. Kalian punya karakter juga yang berbeda. Sementara jadi untuk kalian punya karakter tadi itu dia sudah ada berdasarkan Anda punya disebut dengan kodrat alam kalian, tempat di mana kalian berada. Nah, kurikulum merdeka dia maju, dia dicetuskan memang dasarnya itu karena kemarin itu ada pandemi COVID, sehingga bagaimana pemerintah membuat suatu kurikulum darurat atau prototipe untuk kemudian dia mampu memperbarui kembali pendidikan di Indonesia. Karena waktu itu kita masih pakai kurikulum 2013 dan dia tidak mempan dengan saat pandemi COVID. Oleh karena itu pemerintah memunculkan kurikulum darurat yang kemudian dia disahkan dan kita pakai pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka, di mana dia lebih pada pengembangan karakter kalian. Atau punya diri ini bisa aku pakai bersikap dulu, atau jujur kah, atau rajin kah, atau sentawa maki, atau sentawa marah, atau menghargai orang lain, berempati dengan orang lain, atau sayang teman, atau sayang guru. Itu dulu yang perlu dikembangkan dulu dalam diri Anda. Ketika itu Anda sudah mampu, ada satu materi yang disebut dengan kompetensi sosial emosional. Di situ Anda akan diajak bagaimana untuk memahami Anda punya emosi, perasaan, pikiran. Anda mampu untuk kontrol emosi atau tidak. Nah, seperti itu.
Anda mampu mengelola, mengatur Anda punya emosi atau tidak. Anda mampu untuk menghargai orang lain atau tidak. Menghargai orang lain ini kalau tidak saya menghargai, maka nanti akan timbul tindakan kekerasan yang tadi yang nanti kemudian segera akan dibawakan oleh Pak Rudy. Kalian bisa untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab atau tidak. Misalnya kusuk pukul teman atau aku kasih robek dia punya buku. Keputusan yang bertanggung jawabnya solusinya seperti apa? Oh nanti kita diganti, kita minta maaf. Bisa atau tidak? Itu yang kemudian menjadi karakter yang harus ditanamkan dalam diri kalian masing-masing. Dan untuk kita menumbuhkan karakter ini tidak hanya dibutuhkan satu atau dua orang murid saja. Atau semua harus terlibat supaya dia menjadi suatu budaya positif yang ada di SMP Negeri 12 di kecil. Pak Guru mau tanya, nanti besok-besok pamalas sekolah kasih? Ibu tanya ulang, besok-besok bolos kasih? Parlente sakit tulis surat sakit buat-buatan kasih? Nanti Bapak Guru tanya masing-masing wali kelas. Kami semua akan menagih itu ke anak dari orang tua masing-masing. Karena apa? Pengembangan karakter ini, kurikulum merdeka ini dia melibatkan semua unsur atau warga yang ada di sekolah, termasuk orang tua Anda dan juga masyarakat. Akan dilakukan kunjungan-kunjungan ketika ada masalah, ketika ada punya orang tua. Sepaham? Bisa. Itu yang kemudian disebut dengan proyek penguatan profil Pancasila, di mana dia lebih pada kompetensi, kemudian karakter. Kalau kamu suka untuk misalnya suka membuat kerajinan tangan, nah itu nanti kemudian Anda akan dikembangkan seperti itu. Anda suka untuk menulis artikel terkait dengan kebangsaan, berarti Anda akan dikembangkan mengenai itu. Anda suka berhitung, Anda akan dikembangkan. Jadi masing-masing kebutuhan belajar Anda itu akan disiapkan oleh apa untuk menjawab Anda punya kompetensi. Sepaham ya? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, seperti apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu. Jadi profil pelajar Pancasila tadi akan sudah lihat masih bersama bahwa pelajar sepanjang hayat. Berarti kita belajar terus, gitu. Bisa paham atau tidak? Jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Apalagi untuk kalian masih baru naik SMP, punya masa depan masih panjang. Bapak Guru biasa sampaikan kepada kelas itu dengan kelas 8. Kalau kita mau pergi di misalnya ini, kita mau pergi di pulau ini, yaitu ada lautan di tengah-tengah. Mereka tahu itu di pulau sana itu menjanjikan, ada cahaya yang kemudian dia menyampaikan bahwa beta punya masa depan ada sana dan Anda berdiri di seberang sini. Anda mau ke sana, buaya banyak, angin, hujan, ombak besar. Nah, berarti Anda harus ke sana itu menggunakan cara apa? Bagaimana Anda bisa sukses, mampu atau tidak ketika mendayung itu angin datang, bisa bertahan atau tidak? Ombak akan pumpang bisa bertahan atau tidak? Ombak, angin, tantangan, buaya, ikan hiu, apa itu disebut dengan apa? Hambatan rintangan. Ya, hambatan rintangan dalam Anda menggapai Anda punya cita. Berarti Anda harus bisa untuk melewati gunung, tidak apa segala macam. Itu semua itu ibarat tantangan. Akhirnya Anda berhasil sampai di pulau itu dan Anda melihat diri jadi tentara. Kamu nama siapa aja nama panggilan? Para bukan ini jadi polisi. Itu yang namanya Anda sudah sampai di pulau tadi. Untuk menuju ke sana tentu Anda punya sikap dan perilaku harus dikembangkan dengan baik. Nah, profil pelajar Pancasila itu mengenal 6 dimensi. 6 dimensi, bisa lihat yang jelas gambarnya ini? Bisa? Dimensi yang pertama itu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak
Mulia. Bisa baca? Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Yang terakhir, kreatif. Bisa? Bisa atau tidak nih? Kita lihat dimensi dan elemen profil pada Pancasila yang pertama. Dulu lanjut deh, nanti bahasnya kita akan mengetahui lebih jauh nanti ketika sudah masuk sekolah. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berarti apa? Akhlak beragama, rajin sedihan, rajin sembahyang supaya lebih dekat dengan Tuhan, lebih kenal Tuhan. Kalau tidak, akhlak pribadi berarti katong sayang, katong hormati, katong peduli, menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Sepaham ya? Akhlak kepada manusia, apa itu? Katong memahami bahwa seluruh, sama-sama baca, seluruh manusia Tuhan. jadi jatuh jelek kenyang atau membuli atau perundungan. Akhlak kepada alam, apa itu? Memiliki akhlak mulia kalau ada orang tanam pepaya di sana kita pilih mencuri di gua, itu namanya ketemu punya akhlak kepada alam. Karena apa? Dia belum masak baik-baik lagi, kamu sepi ambil, kasihan. Hutan di sana itu pasti bagus di depan itu. Jangan Anda bakar sembarangan. Pohon-pohon di SMP Negeri 12 ini ada di depan, ada di dalam ini, ada. Jangan Anda pulang sekolah lalu marah guru kah, marah sampai kali sekolah datang tembang bagus dia. Anda sudah tidak mencintai, menghargai alam lain. Begitupun dengan di luar lingkungan sekolah. Akhlak bernegara berarti kita memahami dan menjalankan punya hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, apa itu? Berkebinekaan global. Ada berapa poin di sana? Pertama, mengenali harus mengenal dan menghargai budaya, ya. Jadi kita bisa untuk memahami berbagai kelompok masyarakat. Dari suku lain datang harus menghargai budaya atau ciri khas atau karakter dari Oiren, menghargai yang dari kampung-kampung lain. Begitupun dari kampung-kampung lain menghargai juga yang ada di Oiren. Bisa? Nah, komunikasi dan interaksi antar budaya ini penting. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Biasa dibilang berbeda-beda tetapi satu. Kalau bahasa di Burung Garuda itu apa? Kemudian berkeadilan sosial. Yang berikut itu apa? Yang ketiga, ada kolaborasi, kerjasama. Kalau misalnya SMP Negeri 12 punya rumput-rumput di sini itu banyak sekali sudah lagi yang saat ini. Maka ketika ada pengumuman atau besok pembersihan, karena dengan pembersihan dengan sekolah itu inap siang dan disuruh bawa parang datang dengan kangkung, disuruh bawa sapu datang bawa gunting kuku, disuruh bawa kain pel saya bawa. Jadi mengapa? Karena kita membutuhkan kerjasama. Ketika rumput-rumput di depan sini hanya 2 orang yang cabut atau kemiri, maka sampai sore itu juga akan belum selesai. Tapi kalau kita semua turun tangan, jam itu juga langsung habis. Betul ya, Seng? Betul. Harus kerjasama. Sama juga dengan di kelas.
di kelasnya seperti apa? Guru memberikan materi. Kalau tidak ada kerjasama dari kalian, maka sama saja. Gitu. Akan lama waktunya di apa namanya dalam kelas karena guru bertanya kalian semua menjawab. Guru kasih tugas kalian untuk kerja sampai bel bau ini, apa namanya bunyi bau. Anda kumpul. Itu kebiasaan guru ya. Jadi kalau guru memberikan tugas, usahakan kalau guru bilang dia tinggal 10 menit, pastikan bahwa itu anaknya selesai semua kalau kumpul. Sepaham kasih. Jangan menakal atau kemudian cari kesempatan lalu ya. Jadi di dalam kelas pada saat proses pembelajaran Anda juga harus membantu guru. Guru sudah bantu kalian untuk memberikan ilmu, menuntut kalian untuk mengembangkan Anda pada kompetensi dan karakter, maka Anda juga harus balik menghargai guru, berempati dengan guru dengan cara ikut proaktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru bertanya, saya siap jawab, entah salah atau benar, hantam tinggi, urusan salah itu belakangan. Yang penting jangan malu, jangan takut, karena bapak guru bertanya tidak sedang dengan parah. Gitu? Ibu guru bertanya tidak sedang pegang sensor supaya kemudian kalau salah jawab bisa paham toh? Bapak guru, ibu guru bertanya supaya memacu Anda punya adrenalin pemikiran itu, Anda bisa menjawab asik. Dan ingat, jangan pernah takut untuk buat salah, jangan pernah takut kalau Anda ragu untuk kemudian menyampaikan. Karena apa? Tadi kan Anda sudah tulis di sana. Datang di sekolah untuk belajar. Belajar itu kalau dari salah, maka katong belajar menjadi tidak salah lagi. Artinya belajar dari salah menjadi benar. Kalau Anda menyampaikan pandangan Anda salah, maka sebentar guru akan membenarkan. Bukan guru jawaban bukan ya? Jepang. Kemudian peduli, proaktif kepada keadaan lingkungan, jagalah kebersihan kita, berbagi, bisa memberi dan menerima hal-hal penting. Jadi kalau misalnya siapa? Nona sana, kamu punya nama pembimbing siapa? Nah, misalnya Riana dia dapat informasi dari bapak guru bahwa besok kumpul tugas. Begini dia pulang di sampaikan pada kalian semua. Akhirnya datang dia sendiri yang kumpul, kalian semua dapat hukuman. Berarti yang salah ya yang berdosa siapa? Dia. Karena dia tidak mau berbagi informasi. Sepaham ya? Yang keempat, mandiri ada 2 poin di situ. Apa saja di situ? Memahami diri dan situasi yang dihadapi, merefleksikan diri dan situasi. Kedua, meregulasi diri bisa mengontrol pikiran, perilaku dan perasaannya. atau ini ada pada nilai keempat, nilai mandiri. Mandiri ini harus ada dalam diri setiap kalian ya. Kelas 8 belajar kalau berikut. Bulan kedua sudah ini kelas 8. Jadi belakang sana, nyom siapa tuh? Yang mandiri terus. Oke, lihat di sini semua. Nilai yang keempat adalah nilai mandiri. Siapa yang suka berusaha sendiri? Siapa? Di antara kalian siapa yang suka berusaha sendiri? Siapa? Nah, nilai mandiri itu bagaimana Anda bisa memahami diri dan situasi Anda pada saat Anda menghadapi sesuatu. Anda mampu untuk kemudian apa? Mengontrol pikiran. Karena teman ini buat salah, dia paling buruk, dia paling marah dia. Berlakunya perasaannya karena dia sudah buat salah, terus saya mampu untuk kontrol pikiran lain langsung kalau mau masuk. Aduh, berarti Anda bukan apa? Siswa atau peserta didik yang kemudian sudah tahu bahwa di dalam pada Pancasila itu kita harus menghargai orang lain. Saya yang kelima, apa itu? Bernalar. Apa-apa saja di sana? 1.
antum harus memperoleh dan memproses informasi dan gagasan baik secara apa? Kuantitatif itu apa? Hah? Secara angka, atau kualitatif secara angka bagaimana? Kualitatif. Apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif? Siapa yang tahu? Kalau kuantitatif itu dia bicara mengenai ada berapa orang di sini? 22. Itu kualitatif. Siapa yang suka bicara-bicara? Yang dia suka ketika bertanya dia suka angkat tangan. Oh, ada 2 orang. Itu kualitatif. Bisa paham nggak saya? Ada 22 orang dalam ruangan. Itu namanya kualitatif. Tetapi yang bisa pergi untuk ikut lomba itu ada 2 orang. Ada 2 orang itu dia kualitasnya bagus. Bisa paham toh? Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nalar itu bahasa kita berpikir ya. Kalau merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri, atau perlu ada refleksi. Jadi kayak tadi kita refleksi awal ya. Sebentar ada refleksi akhir. Nilai yang terakhir adalah apa-apa saja itu. Menghasilkan gagasan yang asing, baik dari paling sederhana hingga sulit. Jadi kalian diterapkan hendaknya itu kalian bisa menghasilkan gagasan yang asli atau kata kerennya itu orisinal. Artinya bahwa baik gagasan itu yang dari sederhana sampai punya tingkat kesukarannya itu sulit atau kompleks, kalian bisa sampai di situ. Bisa ya. Yang kedua, kalian bisa menghasilkan karya dan tindakan nyata dalam bentuk apapun. Yang ketiga, kalian bisa kreatif berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Kalau ada masalah, kalian bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Ya toh? Kalau misalnya Anda lihat teman ini dia marah ini, tapi nah, Nona jangan begini ya, kalian kamu jangan begini, ayo saling memaafkan. Hanya gitu toh? Depan? Bisa? Kegiatan ekstrakurikuler SMP Negeri 12 kecil. Ada di situ kegiatan usaha kesehatan sekolah. Ya, jadi ketemu sini, ketemu ruangan UTS ada di situ. Ketemu punya kepala urusan UTS-nya, Mama Rosa Mer. Nanti kemudian beliau akan merancang program-program pada semester ini bagaimana kita yang ada di SMP Negeri 12 dalam mewujudkan atau kita membangun kita punya usaha kesehatan sekolah. Ada pramuka. Pramuka pada kurikulum Merdeka ini nanti siapa yang suka silakan masuk. Paham ya? Ada tarian, atau juga di SMP dulu juga kalau bisa untuk tarian, atau bisa untuk menari. Biasa ada event-event yang dicepas, atau akan kemudian kumpul di sekolah untuk kita siapkan. Kalau di sini ada disebut dengan tarian tambo. Jadi kita biasa tampilkan di ibu kota sana. Ya toh? Ada English Club nanti kemudian akan dibentuk. Lalu ada kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Kemudian kegiatan budaya positif SMP Negeri 12 kecil. Tentunya yang selalu kita lakukan sama juga dengan SD ya. 2 pagi dan siang saat apel dilakukan oleh peserta didik secara bergantian. Nanti diaturnya di OSIS. Jadi untuk 2 apel pagi, apel pulang pun masing-masing orang akan pimpin, ya. Nanti diatur oleh OSIS mulai dari siapa sampai ke siapa. Jadi dia ulang terus-terus. Sepaham? Kemudian ada budaya BT3S. Kalau kalian kita punya depan sekolah itu ada namanya visi misi sekolah. Di misi itu ada kita punya satu budaya positif yaitu BT3S. Apa itu?
Jadi ketemu pastikan ketemu punya diri itu ketika ke sekolah sudah bersih, jangan lupa mandi, jangan lupa sikat gigi, jangan lupa kalau punya rambut dirambut, sepatu pastikan bersih, jangan pakai tidak sendal sebelah, kaos kaki sebelah. Selesai. Harus bersih supaya masuk dalam kelas itu wangi, harum. Anda punya kepercayaan diri untuk belajar itu muncul. Anda punya semangat belajar itu muncul. Kalau semanggi 5 hari tentu Anda dulu dalam kelas untuk angkat begini. Guru suruh maju, pemalas maju karena takut angkat tangan, bau semua mulai berpilihan. Makanya Anda tidak akan nyaman untuk mengikuti pelajaran. Jadi pastikan Anda sudah mandi bersih-bersih, datang dalam di sekolah untuk mengikuti pelajaran dengan harapan dengan kesehatan yang baik supaya Anda bisa mengikuti pelajaran itu dengan suasana yang bahagia. Bisa tak? Bisa? Bisa? Bisa. Begitupun ingat di SMP Negeri 12 dilarang keras membuang sampah plastik. Jadi kalau Anda isap gula-gula, habis isap kalian disapu lalu kemudian nanti dapat yang sampah kalau keluar ya. Hati-hati kalau kedapatannya. Lalu jangan buat kotor. Biasa ada bahasa bilang kalau tidak bisa membersihkan jangan mengotori. Kalau teman-teman di ruang kelas sudah membersihkan ruangan sudah clear setengah mati, sapu setengah mati, akan fungsi kiri kanan datang selesai baru kemudian Anda masuk dengan kaki slip dengan kaki baki. Tapi Anda sudah buat kotor, Anda tidak menghargai teman lain. Bisa paham atau tidak? Lalu tertib. Tertib itu tertib ketemu diri sendiri, rajin ke sekolah, jangan bolos. Tertib buat tugas, ikuti perintah guru, jangan ibu guru bapak guru suruh kalian kerja di sini, kerja belum selesai, kamu bilang tidak ini dalam kamu itu apa sih? Pastikan Anda punya pekerjaan sudah selesai dulu. Kalau Anda bisa minta izin guru atau mau pergi di sini, sana di sini. Bisa? Senyum salam sapa. Nah ini ketika Anda sampai di sekolah, kamu harus senyum dulu, ya tak? Kamu bisa senyum ke saya, coba 1, 2, 3. Senyum sama-sama. Itu kelas 9 senyum. Coba semua ucap kasih. Kasih. Nah, senyum. Ya. Kemudian salam. Salam itu kalau ketemu guru di mana itu Anda harus salam, ya. Menyampainya, jangan lewat begini, langsung lari. Lewat begini Anda jalan saja, tidak boleh ya? Entah itu siang, ke malam, ke sore, ke pagi harus memberikan salam. Sampai di sini bisa paham tidak ini? Sudah ada gambaran mengenai apa itu kurikulum merdeka? Ada? Ada atau tidak? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Baru kemudian berarti kalian sudah semua sudah paham ini mengenai kurikulum merdeka? Sudah. Benar? Benar. Kalau bertanya kalian siap jawab? Siap? Siap. Oke, pertanyaannya simpel saja. Ada berapa bagian kurikulum merdeka? Ada berapa bagian kurikulum merdeka? 6. Itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak baik, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila yang harus Anda tanam dalam Anda punya diri. Pertanyaan Bapak Guru, berapa bagian kurikulum merdeka itu? 2. Gitu loh. Nah, jika tidak ada pertanyaan maka kita akan masuk pada refleksi hati. Tulislah perasaan Anda setelah mengenal kurikulum merdeka. Apa harapan Anda ke depan? Sama ya? Refleksi ya.
karena itu kita akan ada penghujung materi kita. Nah, Bapak Guru punya pesan menurut Malcolm X atau Malcolm X itu, pendidikan adalah tiket ke masa depan. Ya, hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Siap menjadi pelajar Pancasila. Siap menjadi